Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervan, NIM saya 2315038. Saya dari prodi BKPI kelas 3B. Nah, di sini saya akan membuat video untuk tugas UAS di mata perkuliahan hadis pendidikan. Nah, di dalam video ini saya akan menceritakan sebuah kisah Nabi Isa alaihissalam dan mukjizatnya. Baik. Nah, sebelum kelahirannya, dikisahkan bahwa ibu Nabi Isa alaihissalam ini termasuk hamba Allah yang taat dan solehah. Nah, ia bernama Maryam, putri dari Imran. Nah, Allah telah melimpahkan karunia yang banyak kepada Maryam. Nah, di antara kaumnya, Maryam adalah seorang perempuan yang terjaga baik dari pribadinya, kesuciannya itu sudah terjaga dengan baik. Nah, kehidupan Maryam yang seperti itu tak terlepas dari pengaruh ayahnya dan pamannya. Nah, jadi selain Imran yang terkenal sebagai hamba Allah yang soleh, ada Nabi Zakaria alaihissalam yang sejak kecil ikut mengasuhnya dan merawatnya. Ajaran-ajaran agama dipelajari dan diamalkan Maryam dengan rajin. Seringkali Maryam bermunajat di dalam mihrab dengan khusyuk. Allah memberikan kelebihan kepada Maryam dari segala perempuan yang ada di dunia pada saat itu. Nah, setiap hari itu Allah mengutus malaikat untuk mengirimkan buah-buahan dari surga yang nikmat dan segar. Nah, dengan keadaannya itu Maryam tidak lantas menjadi sombong. Sungguh dia menyadari segala yang diterimanya itu adalah pemberian Allah. Nah, maka semakin rajinlah dia mendekatkan diri kepada Allah. Nah, suatu hari malaikat Jibril datang menemui Maryam dan berkata bahwa Allah akan memberikan karunia seorang anak laki-laki yang suci kepada Maryam. Nah, disinilah Maryam itu merasa heran karena selama ini ia tidak pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Maryam adalah seorang yang sangat menjaga kehormatannya. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa Allah Maha berkehendak. Nah, segala sesuatunya adalah ketetapannya, dan kelak anak yang bernama Isa tersebut akan menjadi nabi dan rasul bagi kaumnya. Nah, dan dengan kehendaknya Maryam telah mengandung seorang anak. Untuk menghindari fitnah, Maryam kemudian pergi menjauh dan berlindung ke sebuah tempat menurut petunjuk Allah. Nah, di sebelah timur di tempat yang terdapat pohon kurma, di sanalah Maryam kemudian bersembunyi sampai melahirkan. Nah, di tempat tersebut juga terdapat sebuah sungai hingga kebutuhan makan dan minum Maryam itu terpenuhi. Nah, seorang anak laki-laki pun lahir dan diberi nama Isa. Nah, sejak saat itu Maryam tak berbicara setiap bertemu orang sebab Allah memerintahkannya untuk berpuasa. Nah, orang-orang di sekitarnya ini penasaran dan terus-menerus bertanya tentang keadaannya itu. Bagaimana putri seorang yang soleh sampai melakukan perbuatan hina dan kini mempunyai seorang anak. Baik, kita lanjut di kisah mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini Nabi Isa alaihissalam ini antara rasul yang paling banyak diberikan mukjizat, memandangkan beliau dilahirkan dengan tanpa bapak. Nah, beliau juga merupakan nabi untuk Bani Israel yang bukan daripada keturunan Bani Israel. Nah, oleh karena itu banyak mukjizat diberikan kepada baginda untuk memperkukuhkan perutusan baginda sebagai rasul. Nah, ingatlah ketika Allah berkata, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah akan rahmatku kepadamu dan kepada ibumu, ketika aku mengukuhkan kamu dengan Roh Kudus suci untuk berkata-kata kepada manusia di dalam buayan dan setelah dewasa, dan apabila kamu mencipta daripada tanah liat dengan izinku seperti bentuk burung, dan kamu menghembuskan ke dalamnya lalu jadilah ia seekor burung dengan izinku, dan kamu menyembuhkan orang buta, orang sakit kusta dengan izinku, dan kamu menghidupkan orang yang mati dengan izinku. Lalu orang yang tidak percaya dari mereka berkata, ini hanyalah sihir yang nyata." Quran Surah Al-Maidah ayat 5 110. Nah,
Demikian pula Nabi Muhammad SAW baginda diutus pada zaman orang yang ahli dalam hal kefasihan berbahasa, nah ahli dalam hal berprasma sastra, dan ahli dalam bersyair secara alami. Nah, lanjut di sini firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya, dan juga aku boleh memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumah kamu. Nah, arti daripada ayat ini adalah aku akan menceritakan kepada kamu semua yang dimakan seorang antara kamu sekarang dan apa yang disimpan olehnya di dalam rumahnya untuk keesokan harinya. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya ceritakan dari kisah Nabi Isa alaihissalam dan mukjizat-mukjizatnya. Terima kasih.